tahu tidak apa itu nafza? Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Walaupun sama-sama bikin candu, tetapi mereka itu tidak sama loh. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika zat yang bikin kesadaran menurun dan bisa juga ngilangin rasa nyeri di tubuh untuk sementara waktu. Ya, macam obat bius gitu. Narkotika bisa berasal dari tanaman biasa disebut narkotika alami. Bisa juga zat yang bukan dari tanaman, yaitu narkotika sintesis, zat yang sengaja dibikin manusia dari bahan kimia. Dan ada juga narkoba semi sintesis yang berasal dari zat opium. Nah, narkotika ini bisa menurunkan atau menghilangkan kesadaran penggunanya dan sering digunakan dalam medis. Beda halnya dengan psikotropika. Psikotropika itu zat atau obat yang bisa mengubah susunan syaraf kita. Hasilnya, dia mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku orang tersebut. Sama halnya seperti narkotika, psikotropika bisa berasal dari alami maupun sintesis. Contohnya kayak ekstasi dan sabu-sabu. Terakhir ada zat adiktif. Zat adiktif itu semua jenis zat yang jika dipakai terus-menerus dapat membuat seseorang ketagihan. Ini mirip kamu kalau main game online karena seru banget jadi ketagihan. Sifat pengaruh ke badan kita, nafza terbagi dalam beberapa jenis. 1. Golongan stimulan. Seperti namanya, stimulan dapat menstimulasi atau merangsang kerja organ tubuh untuk bekerja lebih cepat, sehingga membuat pengguna cenderung lebih senang atau gembira untuk sementara waktu. Contoh-contoh golongan stimulan ini ada amfetamin, ekstasi, kokain, kafein, dan alkohol. Yang kedua, ada depresan atau penenang. Depresan ini bisa membuat penggunanya tenang. Saking tenangnya, penggunanya bisa saja tertidur. Contoh golongan stimulan ini antara lain opiat, barbiturat, alkohol, dan ganja. Nah, yang terakhir ada halusinogen. Halusinogen ini bisa mengacaukan sistem saraf pusat, juga bisa membuat penggunanya halusinasi. Kalau dipacu fitrut, halusinogen bisa membuat penggunanya jadi paranoid. Halusinogen beberapa di antaranya bisa kita jumpai dalam sehari-hari, seperti lem, bensin, atau bunga kecubung. Ayo, siapa yang suka bau bensin? Selanjutnya, apa dampak nafza bagi kehidupan kita? Yang pertama, berdampak pada kesehatan penggunanya. Beberapa penyakit yang dialami pengguna nafza yaitu gangguan pada jantung, paru-paru, sistem syaraf, dan penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kematian. Kemudian pada psikis penggunanya bisa gelisah, emosinya terganggu, cenderung lebih agresif, berhayal hingga rasa ingin bunuh diri. Yang terakhir adalah dampak pada lingkungan sosial, seperti dikucilkan masyarakat dan masa depan suram. Penggunaan nafza tidaklah salah jika dalam pantauan medis dan hanya untuk tujuan kesehatan, tapi penggunaan nafza di luar dari itu dilarang. Dan penggunaan nafza tidak pada pantauan medis dapat berakibat pada hukuman pidana serta denda. Oh iya, ini ada tips agar terhindar dari narkoba. Yang pertama, jangan menerima barang dari orang asing. Modus narkoba pertama itu diberikan orang asing dan itu gratis. Jika kita kecanduan, maka kita akan disuruh membayar. Yang kedua, selektif dalam memilih pergaulan. Dan yang ketiga, perkuat amal ibadahmu agar kita senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Maka dari itu, jangan coba-coba dekati narkoba, karena itu sangat berat, kamu tidak akan kuat. Sekian dari saya, Emma dan Ramadhani. Mohon maaf apabila ada